Sejarah kesuksesan Fir'aun Hatshepsut yang dihapus oleh anak tirinya yang menjadi Fir'aun selanjutnya. Hatshepsut adalah seorang Fir'aun Mesir kuno kelima dinasti ke-18 Mesir pada periode yang dikenal sebagai Kerajaan Baru. Dia merupakan Fir'aun wanita yang memerintah lebih dari 20 tahun pada abad ke-15 sebelum Masehi. Ratu Hatshepsut dianggap sebagai salah satu Fir'aun Mesir yang paling sukses. Tapi sayangnya, jejak kesuksesan kepemimpinannya berusaha dihapus dalam sejarah oleh anak tirinya yaitu Fir'aun Thutmose III. Penasaran kisah selanjutnya? Tonton video ini sampai habis. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Hatshepsut lahir sekitar tahun 1508 sebelum Masehi. Dia adalah satu-satunya anak yang lahir dari Raja Mesir Thutmose I dengan ratu utamanya yaitu Ratu Ahmose. Namanya sendiri mengandung arti wanita bangsawan terkemuka atau dia yang pertama di antara para bangsawan. Hatshepsut diharapkan kelak akan menjadi Ratu Mesir. Setelah kematian ayahnya, Hatshepsut yang saat itu berusia 12 atau 14 tahun dinikahkan dengan saudara tirinya yaitu Thutmose II. Thutmose II adalah putra ayahnya dengan seorang selir yang derajatnya lebih rendah dari Ratu Ahmose. Pernikahan keturunan dari satu ayah beda ibu ini adalah praktik umum yang sudah biasa terjadi pada zaman itu. Hal ini dilakukan untuk memastikan kemurnian garis keturunan kerajaan. Selama masa pemerintahan Thutmose II, Hatshepsut mengambil peran sebagai ratu dan istri utama. Setelah 15 tahun bersama, Thutmose II meninggal dunia meninggalkan Hatshepsut menjadi janda sebelum berusia 30 tahun. Ratu Hatshepsut tidak memiliki putra, hanya seorang putri yang bernama Neferure dan pewaris laki-lakinya yang masih bayi yang bernama Thutmose yang kelak menjadi Fir'aun Mesir bergelar Thutmose III. Thutmose adalah anak laki-laki satu-satunya dari suaminya yang lahir dari seorang selir yang bernama Isis. Sebagai istri utama Thutmose II, Ratu Hatshepsut awalnya memerintah sebagai wali dari putra tirinya yaitu Thutmose III. Sementara Thutmose III mewarisi tahta pada sekitar usia 2 tahun, usia yang terlalu muda untuk menduduki tahta tanpa bantuan orang dewasa. Pada awalnya, Hatshepsut hanya memikul peran ini, sampai karena alasan yang tidak jelas dia mengklaim peran dirinya sebagai Fir'aun. Hatshepsut terus memerintah dengan menegaskan garis keturunannya sebagai putri dan anak tunggal Thutmose I dengan istri pertamanya Ahmose. Hatshepsut mulai mengasumsikan posisi Fir'aun atau raja terhadap dirinya antara tahun 1478 sebelum Masehi hingga tahun 1458 sebelum Masehi yang merupakan tahun kematiannya. Hatshepsut memerintah Mesir sampai kematiannya. Secara teknis, Hatshepsut tidak merebut mahkota Fir'aun karena Thutmose III tidak pernah digulingkan dan dianggap sebagai pemimpin kedua sepanjang hidupnya. Namun jelas bahwa Hatshepsut adalah penguasa utama yang berkuasa selama sisa hidupnya. Awalnya, dia memerintah sebagai seorang penguasa wanita yang berpenampilan dengan memakai rok dan mahkota raja seperti yang digambarkan dalam patung dan relief. Tetapi sekitar tahun ke-7 masa pemerintahannya, dia memilih untuk digambarkan sebagai Fir'aun laki-laki dalam patung dan relief. Dalam gambar, dia berpenampilan dengan memakai mahkota raja, memakai janggut palsu, dan tubuh laki-laki. Meskipun begitu, dia masih menyebut dirinya sebagai perempuan dalam prasastinya, dan itu menurutnya bukan upaya untuk mengelabuhi orang agar berpikir bahwa dia laki-laki, melainkan karena tidak ada kata atau gambar untuk menggambarkan seorang wanita dengan status sebagai Fir'aun, dan itu adalah cara untuk menegaskan otoritasnya sebagai Fir'aun. Transisi Hatshepsut dari seorang ratu menjadi Fir'aun berjalan sukses. Hal itu karena kemampuannya merekrut pendukung untuk membantu pemerintahannya. Banyak dari pria yang dipilihnya adalah pejabat kepercayaan ayahnya yaitu Thutmose I. Salah satu penasihat terpentingnya adalah Senetmut. Senetmut adalah pelayan kepercayaan Hatshepsut yang telah mendampinginya cukup lama sejak Hatshepsut masih berstatus menjadi ratu dan bangkit bersamanya dalam kekuasaan. Beberapa pihak berspekulasi bahwa dia adalah
adalah kekasih Hatshepsut. Di bawah pemerintahan Firaun Hatshepsut, Mesir merupakan salah satu negara yang paling makmur di era kekaisaran Mesir. Meskipun terkadang dia disebut sebagai penguasa wanita pertama Mesir atau bahkan satu-satunya penguasa wanita Mesir yang mengambil penuh kekuasaan Firaun, sebenarnya ada wanita lain yang memerintah sebelum dia, seperti Mernait pada periode dinasti awal yaitu sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, kemudian Subrek Nevo di Kerajaan Tengah, dan Tuosret yang memerintah sekitar akhir dinasti ke-19, dinasti setelah pemerintahan Hatshepsut. Dan ada lagi penguasa paling terkenal Mesir kuno lainnya yaitu Cleopatra, yang juga merupakan salah satu raja wanita paling sukses dalam sejarah Mesir. Tak seperti penguasa Mesir kuno lain di dinastinya, dia lebih tertarik untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi dan proyek pembangunan berskala besar. Hatshepsut adalah salah satu pembangun paling produktif di Mesir kuno. Dia menugaskan ratusan proyek konstruksi di seluruh Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Banyak dari proyek pembangunannya adalah kuil untuk membangun basis dan legitimasi keagamaannya. Dalam proyek konstruksi pembangunannya, Hatshepsut mempekerjakan arsitek besar Inani yang juga pernah bekerja untuk ayahnya dan suaminya. Dia lebih suka membangun dan merestorasi monumen di seluruh Mesir dan Nubia daripada memperluas wilayah kerajaannya. Dia juga membangun kuil atau tempat paling suci yang didedikasikan untuk Dewa Amon dan berfungsi sebagai kultus pemujaan dan pemakamannya. Selain itu, dia juga membangun kapel merah Hatshepsut yang terletak di seberang kota Luxor. Kapel ini hingga sekarang masih berdiri dan dianggap sebagai mahakarya arsitektur kuno. Hatshepsut dan para pendukungnya menggunakan kepercayaan agama yaitu pemujaan terhadap Dewa Amon. Di kuil-kuil ini, dia melakukan ritual keagamaan yang sampai sekarang diperuntukkan bagi raja. Hal ini menguatkan bukti bahwa Hatshepsut mengambil peran laki-laki sebagai Firaun atau raja. Sebuah artefak patung yang tersimpan di Museum Metropolitan di New York City memberikan bukti arkeologi tentang penggambaran Hatshepsut tentang dirinya sebagai Firaun laki-laki dengan ciri fisik maskulin dan pakaian laki-laki Mesir kuno seperti janggut palsu dan tanduk domba jantan. Selain di sektor pembangunan, Hatshepsut juga memiliki satu ekspedisi perdagangan terkenal ke PON atau yang sekarang bernama Somalia. Tahun ke-9 pemerintahannya adalah pencapaian puncaknya. PON telah menjadi mitra perdagangan sejak zaman Kerajaan Tengah, tetapi pelayaran menuju ke sana membutuhkan biaya mahal dan memakan waktu. Namun hal ini tidak menjadi masalah bagi Hatshepsut. Kapal-kapalnya melakukan ekspedisi sendiri, berlayar dan kembali dengan membawa barang dagangan seperti emas, gading, dan pohon mur. Hal ini menunjukkan betapa makmurnya pemerintahannya. Prasasti yang menyertai relief ekspedisi tersebut terukir di dinding kuilnya. Firaun Hatshepsut meninggal pada awal Februari tahun 1458 sebelum Masehi. Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah berspekulasi bahwa penyebab kematian Firaun wanita ini terkait dengan salep yang digunakan untuk meringankan kondisi kulit genetik kronis yang dimiliki Hatshepsut. Para ahli modern menduga bahwa salep kulit yang digunakan untuk pengobatan Hatshepsut mengandung bahan beracun. Pengujian artefak di dekat makamnya telah mengungkapkan adanya jejak zat karsinogenik. Dia meninggal ketika berusia pertengahan 40-an tahun. Jasadnya dimakamkan di lembah para raja, tapi kemudian kuburannya dipindahkan ke sarkofagus ayahnya dan berbaring di sana bersama makam ayahnya. Setelah kematiannya, dia tidak disebutkan dalam laporan resmi historiografi Mesir oleh penerusnya. Mungkin karena persaingan antar saudara kandung, kepentingan politik, atau karena masalah jenis kelamin. Yang pasti, di akhir masa pemerintahannya, Thutmose III menghapus ingatan tentang pemerintahan Hatshepsut yang merupakan ibu tirinya. Thutmose III menghancurkan dan merusak monumen Firaun Hatshepsut, menghapus banyak prasastinya dan membangun dinding di sekitar obelisnya. Bahkan monumen dan kuil-kuil yang dibangun pada masa kekuasaan Hatshepsut sering diklaim sebagai karya dirinya. Sementara beberapa orang percaya bahwa ini adalah hasil dari dendam lama Thutmose III. Itu merupakan upaya politik yang ketat untuk menekankan garis suksesi dan memastikan bahwa tidak ada yang akan menentangnya dan menjadi penghalang pemerintahan putranya, yaitu Amenhotep II yang telah dipersiapkan untuk mengisi tahta. Thutmose III sendiri memerintah selama 30 tahun dan terbukti dia juga seorang pembangun yang ambisius seperti ibu tirinya. Dia juga seorang pejuang yang hebat. Di akhir masa pemerintahannya, Thutmose III memiliki hampir semua bukti pemerintahan Hatshepsut, termasuk gambar Hatshepsut sebagai raja di kuil dan monumen yang dia bangun. Thutmose III menghapus keberadaan Hatshepsut kemungkinan untuk menghapus teladannya sebagai penguasa wanita yang kuat, atau untuk menutup pemerintahannya di
dikarenakan kesenjangan dalam garis dinasti suksesi laki-laki. Menurut Thutmose III, tanggung jawab utama Fir'aun adalah sebagai pemelihara keharmonisan dan keseimbangan, dan seorang wanita dalam posisi laki-laki akan dianggap mengganggu keseimbangan itu. Fir'aun berperan sebagai panutan bagi rakyatnya, dan ada kemungkinan bahwa Thutmose III takut bahwa wanita lain akan terinspirasi dari Hatshepsut dan mencoba mengikuti teladannya, sehingga menyimpang dari tradisi yang mengatakan bahwa pria yang seharusnya memerintah Mesir bukan wanita. Budaya Mesir kuno sangat konservatif dalam banyak hal dan tidak menghargai perubahan tradisi. Seorang Fir'aun perempuan tidak peduli seberapa sukses pemerintahannya berada di luar pemahaman yang diterima tentang peran monarki, sehingga semua ingatan tentang Fir'aun wanita itu harus dihapus. Keyakinan Mesir bahwa seseorang hidup selama-lamanya diingat dan dicontohkan dalam Hatshepsut. Dia dilupakan saat periode kerajaan baru berlanjut dan tetap seperti itu selama berabad-abad. Dengan penghapusan nama Hatshepsut mengakibatkan para sejarawan Mesir kuno hanya mengetahui sedikit tentang keberadaan Hatshepsut. Keberadaannya baru terungkap belakangan dalam sejarah pada tahun 1822 ketika seorang ahli sejarah Mesir kuno abad ke-19 yaitu Jean-François Champollion dari Prancis dapat memecahkan kode dan membaca hieroglif yang ditemukan di ruang dalam kuil Hatshepsut di dinding Dir al-Bahri, di mana pengakuan publik tentang dirinya telah dihapus. Tetapi setelah namanya ditemukan kembali oleh Champollion, nama Hatshepsut secara perlahan mulai hidup kembali dan mengambil tempat yang selayaknya sebagai salah satu Fir'aun terbesar dalam sejarah Mesir. Tim arkeolog melakukan pencarian terhadap mumi Hatshepsut sejak tahun 2005 dan akhirnya pada tahun 2007 tim arkeolog berhasil menemukan muminya. Mumi tersebut dipindahkan dari makam oleh Dr. Zahi Hawass, seorang arkeolog Mesir, dan dibawa ke Museum Mesir Kairo untuk diuji. Setelah dilakukan penelitian, mumi ini kehilangan satu gigi di rahang, sangat cocok dengan gigi geraham Hatshepsut. Dr. Zahi Hawass yang mengepalai penelitian tersebut menyimpulkan bahwa mumi tersebut kemungkinan besar adalah Hatshepsut. Sementara gigi mumi itu diuji melalui tes DNA untuk mengetahui hasilnya. Ketika mengkonfirmasi identitas mumi, Dr. Zahi Hawass, Museum Kairo, dan beberapa ahli Mesir menolak untuk melakukannya karena akan memerlukan penghancuran gigi untuk mengambil DNA-nya. Dan pada tahun 2011, gigi tersebut diidentifikasi sebagai gigi geraham dari rahang bawah, sedangkan Hatshepsut kehilangan gigi geraham dari rahang atasnya. Hal ini menimbulkan keraguan atas identifikasi yang seharusnya terhadap mumi tersebut. Mumi tersebut sampai sekarang masih disimpan di Museum Mesir di Kairo. Patung Hatshepsut seukuran aslinya yang lolos dari kehancuran putra tirinya sampai sekarang masih dipajang di Museum Metropolitan di New York City. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.